Saya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget, Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram yang bisnis. Itu dari pelatihan dari Kementerian Kominfo itu kita diajari dengan secara detail tentang pengelolaan Facebook Manager, Instagram itu, yang efeknya setelah saya mengikuti pelatihan itu orderan makin naik, omset makin naik. Wah, asik. Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget, Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram yang bisnis. Itu dari pelatihan dari Kementerian Kominfo itu kita diajari dengan secara detail tentang pengelolaan Facebook Manager, Instagram itu, yang efeknya setelah saya mengikuti pelatihan itu orderan makin naik, omset makin naik. Wah, asik. Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis. Nama saya Nur Madio. Rumah saya Sumbung, Gunung Merapi. Usaha saya desain grafis komputer. Suka ikut posting di hashtag Bapak Ganjar. Sekarang kita menggunakan skill panjatkan semuanya. Bapak Ganjar berkolaborasi dengan BPSDB Kominfo Jakarta dengan program DIA Digital Intervention. Ada kesempatan bagi 1.100 UMKM di 11 kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah dapat bergabung gratis agar masyarakat tidak hanya tahu tetapi Ganjar dan IEA 2020 UMKM Jateng bangkit baik.
Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget, Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram yang bisnis. Itu dari pelatihan dari Kementerian Kominfo itu kita diajari dengan secara detail tentang pengelolaan Facebook Manager, Instagram itu, yang efeknya setelah saya mengikuti pelatihan itu orderan makin naik, omset makin naik, wah asik. Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget, Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram yang bisnis. Itu dari pelatihan dari Kementerian Kominfo itu kita diajari dengan secara detail tentang pengelolaan Facebook Manager, Instagram itu, yang efeknya menjalankan. Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget, Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram yang bisnis. Itu dari pelatihan dari Kementerian Kominfo itu kita diajari dengan secara detail tentang pengelolaan Facebook Manager, Instagram itu, yang efeknya setelah saya mengikuti pelatihan itu orderan makin naik, omset makin naik, wah asik. Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan, Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget, Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram yang bisnis. Itu dari pelatihan dari Kementerian Kominfo itu kita di Kamis gitu, bukan weekend, masih mau join untuk penasaran gitu dengan dia milenial. Saya mau ngobrol sama saya pilih ya. Katanya yang mau ngobrol boleh langsung unmute sih sebelum saya milih. Yang tadi jawab salam saya boleh dong? Mas atau Bapak yang tadi jawab salam saya? Halo? Langsung hilang? Oh iya. Baik. Mana nih? Halo, halo. Mas. Ya, halo. Ya, Mas. Mas siapa Mas namanya? Namanya Ali, Kak. Mas Ali. Mas Ali dari mana? Saya dari Jogja, Yogyakarta. Recording in Sleman. progress. Dari Jogja. Kalau boleh tahu nih, ikut acara sore hari ini harapannya apa? Untuk acara ini harapannya bisa
menambah wawasan tentang entrepreneur supaya berkembang lagi. Oke, berkembang lagi gitu bisnisnya. Boleh kira-kira bisnisnya apa ya? Untuk saat ini bisnisnya itu jual beli tanam es. Jual beli? Maaf tadi terputus, jual beli tanaman hias. Wah, ini tepat sekali join di sini ya. Ada Ya. Jual beli tanaman hias sama tanah yang nanam-nanam gitu ya. Oke, Mas Ali isi presensi ya. Seperti pupuk seperti itu. Isi presensi ya Mas, ntar kalau ada nomor handphonenya. Ini di sini banyak sekali teman-teman di BPSDMP Kominfo Jogja yang suka tanaman gitu. Jadi ODD ada Mas Ali gitu, nggak usah kemana-mana lagi, kita bisa cari tanamannya di Mas Ali. Mantep nih Mas Ali nih hari ini. Mas Ali bisa dapat rezeki, kita juga dapat rezeki. Ada informasi bahwa bisa beli tanaman hias lewat Mas Ali. Mbak Hera kemarin katanya lagi cari duda bolong ya Mbak? Oh, ada nggak sih? Janda bolong, Mbak Ayi. Kalau janda bolong udah banyak. Duda bolong sudah punya kok. Duda bolong yang belum tuh. Itu bunganya kayak apa? Duda bolong, Mbak. Nah itu kita belum ketemu. Aduh. Oke, baik. Ini yang sudah join ada 28. Apakah kita akan mulai saja ya caranya? Karena waktunya juga sangat terbatas. Takutnya nanti bisa menyita waktu teman-teman untuk sholat maghrib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai acara ini. Tadi saya sudah mengucap salam, tapi boleh saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera ya, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua teman-teman di sini. Kita sebutnya Dea Millennials gitu, generasi millennials yang join sore hari ini. Dan terima kasih sudah mendaftar untuk acara sore hari ini dan juga sudah join dari 82 yang sudah mendaftar, sudah join 29. Kita tunggu sisanya. Semoga nggak macet di jalannya. Oke. Teman-teman, hari ini adalah acara tentang sosialisasi program DEA yang featuring dengan Google. Jadi DEA adalah program dari DTS Kementerian Kominfo, Digital Entrepreneurship Academy. Dari namanya aja sudah terlihat bahwa ini untuk para pengusaha gitu ya. Dan kali ini adalah yang akan kita sharing adalah tentang dia yang featuring dengan Google. Bagaimana cara bisa membuat usaha kita itu jadi urutan nomor 1 gitu kalau orang nyari searching di Google, misalnya tanaman hias gitu ya, Mas Ali ada di urutan pertama. Nah, bagaimana caranya, kurikulumnya apa saja, nanti akan dijelaskan dari tim pengembangan BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Dan yang kedua akan diisi panduan secara langsung untuk mendaftar di website digital Kominfo. Jadi teman-teman yang kemarin sudah dapat informasi lewat WA tentang apa saja yang harus disiapkan, hari ini nanti kita bisa langsung praktek cara daftar akademinya gitu. Dan semuanya gratis. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fibra Nur Alia, tapi biasa dipanggil Ayi. Nanti kalau ketemu di jalan, boleh panggil-panggil gitu ya. Dan nanti yang mengisi acara akan ada Mbak Hera dan juga Mbak Dani. Semuanya sudah siap? Semoga tetap semangat ya sore hari ini. Dan lebih spesial lagi, kita live di Instagram @bpsdmp.kominfo.jogja dan juga di YouTube channelnya. Luar biasa, jadi yang join mungkin tidak melalui Zoom, tetapi juga ada di Instagram dan juga YouTube. Oke, kita langsung saja ke sesi pertama, yaitu tentang kurikulum via Google. Apa saja yang akan
diperoleh oleh teman-teman Dea milenial ini ketika nanti mendaftar di Akademi Dea Google. Kita langsung ke Mbak Hera. Mbak Hera sudah siap? Siap. Oke, saya serahkan teman-teman ke Mbak Hera. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Ai atas waktunya diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tirisya Murti Herawati, biasa dipanggil Hera. Saya salah satu staf di BPSDMP Kominfo Yogyakarta di bagian pengembangan SDM. Untuk saat ini saya akan share tentang program dari Kementerian Kominfo yang merupakan salah satu akademi dari Digital Talent Scholarship, yaitu Digital Entrepreneurship Academy, khususnya nanti yang bermitra dengan Google. Oke, saya mau share screen dulu. Udah kelihatan belum? Belum? Belum, Pak. Belum? Bentar ya. Udah? Ya, ini udah kelihatan ya? Aduh, Iya, aku masih kayak loading. Udah sekarang. udah? Sip. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Pada sore hari ini kita akan mengikuti sosialisasi tentang Digital Entrepreneurship Academy, salah satu program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa sih DEA itu apa? DEA atau Digital Entrepreneurship Academy adalah salah satu akademi pada Digital Talent Scholarship tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo bekerja sama dengan mitra Global Tech Company kayak beberapa diantaranya seperti Google, Facebook, Tokopedia, Bukalapak, juga dengan perguruan tinggi, startup lokal, dan UPT dari Kementerian Kominfo. Salah satunya adalah BPSDMP Kominfo Yogyakarta ini, yang wilayah kerjanya meliputi DIY, Jawa Tengah, dan Bali. Sasaran dari DEA ini adalah mencetak digital entrepreneur atau digitpreneur baru dengan target 22.000 orang dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Sebenarnya kenapa sih kita harus go online ini ya? Sasaran dari program ini adalah upskilling pelaku wirausaha digital pemula atau pelaku usaha yang masih baru di dunia usaha dalam pemasaran dan penjualan digital. Kenapa sih kita harus go online? Usaha kita kenapa harus go online? Yang pertama, kita lihat di masa pandemi seperti ini, model bisnis itu berubah. Banyak konsumen lebih memilih belanja secara online daripada melakukan aktivitas secara langsung, jual beli secara langsung ya. Jadi kenapa hal itu jadi alasan? Karena sekarang bisnis berbasis digital
tumbuh semakin pesat. Dengan go online ini juga bisnis kita akan lebih luas dikenal karena kita pakai online itu kan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Dan kemudian juga untuk biaya pemasaran, biaya marketingnya itu bisa lebih murah. Seperti kita tahu beberapa perusahaan berbasis digital itu sekarang tumbuh dengan sangat pesat. Contohnya kayak Gojek, kayak Grab, Tokopedia, Shopee. Ada juga yang berbasis untuk kesehatan itu seperti Hellodoc, juga ruang belajar online seperti Ruang Guru. Nah, kemudian sasaran DEA ini siapa? Sasaran DEA 2021 ini kategori Gen Z untuk usia 17 sampai 25 tahun. Kategori perempuan ada ibu rumah tangga, ada perempuan kepala keluarga, dan ada juga kategori umum. Nah, kalau teman-teman di sini, saya kira bisa nanti masuk ke kategori pertama, bisa juga masuk ke kategori ketiga. Untuk outputnya yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan TIK dalam mengelola bisnis atau usahanya dengan media online sebagai media pemasaran. Dan untuk hasil yang ingin dicapai mendorong tumbuhnya ekonomi digital Indonesia dengan 2 target capaian utama adalah menggerakkan ekonomi di dalam negeri dan membuka akses baru ke pasar luar negeri. Kemudian syaratnya apa sih buat ikut DEA ini? Yang pertama, warga negara Indonesia buktikan dengan KTP atau KK minimal berusia 17 tahun. Yang udah punya KTP biasanya usianya 17 tahun ya. Kemudian juga memiliki akun sosial media, memiliki akun email, dan yang paling penting ini, yang terakhir ini, mendaftar melalui link komin.info/DEA. Nah, ini beberapa mitra pelatihan kita, mitra pelatihan secara daring, diantaranya ada Google, Facebook, Gojek, Bukalapak, Grab, Tokopedia, dan Bisa Ekspor. Untuk beberapa mitra, ini pelatihannya sudah dilaksanakan. Dan untuk sosialisasi kita sore ini, kita khusus untuk yang bermitra dengan Google. Langsung ke materi yang akan diberikan. Untuk kelas bermitra dengan Google ini, apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, di sini kita akan diperkenalkan pada teknik dasar Search Engine Optimization atau SEO agar usaha para digipreneurs lebih mudah ditemukan oleh pelanggan di Google Search. Jadi nanti usaha kita atau toko kita itu bisa tampil di laman pertama dari Google Search. Biasanya kan kalau kita mau nyari kayak yang dicontohkan tadi ya, kita mau nyari tanaman hias, kita ketikkan di Google tanaman hias, nanti yang pertama muncul adalah toko kita. Dengan gitu kan calon konsumen langsung bisa klik di situ, jadi nggak usah dicari-cari dulu ke bawah-bawah gitu. Selain itu juga akan dibekali mengenai tren dunia usaha. Karena apa? Dunia usaha online itu sangat dinamis. Sangat penting untuk kita, para digipreneurs, mempelajari cara terbaik mengikuti tren. Sekarang apa sih yang lagi tren? Produk-produk apa yang lagi disukai sama calon-calon konsumen? Gimana ya cara kita mengetahuinya? Nah, itu nanti kita akan diajarin di situ dengan biasanya pakai Google Trends. Kita cari di Google Trends apa aja sih yang lagi tren sekarang, apa yang dibutuhkan konsumen di kota A, apa yang dibutuhkan konsumen di kota B. Nanti bisa kita ketahui dari Google Trends ini. Jadi nanti para digipreneurs ini bisa menyesuaikan strategi pemasarannya
karena kita sudah tahu tren apa yang sedang berlangsung saat ini. Ini ada modulnya. Modul pertama, perluas kehadiran online digipreneurs dengan strategi bisnis online. Dan modul kedua, kembangkan usaha digipreneurs dengan memanfaatkan Google Trends. Dari pelatihan ini bersifat online dan durasi pelatihannya kurang lebih selama 4 jam. Untuk pelatihan bermitra dengan Google ini di wilayah kerja BPSDMP Kominfo itu difokuskan di Kota Solo, Semarang, dan Bali. Tapi teman-teman yang tidak berdomisili di kota-kota tersebut bisa kok tetap ikut pelatihan ini karena kan ini online ya. Jadi boleh ikuti semua dari wilayah manapun. Nah, ini contoh penggunaan kata kunci tadi, bagaimana kita bisa muncul di sini di Google Search ini, ada trik dan tipsnya. Kemudian pelaksanaannya kapan? Untuk lokasi Solo, Semarang, Bali. Tanggal pendaftarannya mulai dari Juli sampai 1 September. Pelaksanaannya antara 16 Agustus sampai 1 September. Kemudian yang kedua di Semarang, pelaksanaannya antara 6 sampai 22 September. Dan di Bali, pelaksanaan antara 27 September sampai 13 Oktober. Dan target peserta kita ini sangat banyak. Nah, masing-masing lokasi ini 800 peserta. Jadi teman-teman di sini bisa ajak tetangganya, saudaranya, atau mantannya boleh juga diajak deh, biar bisa sama-sama bareng-bareng belajar ya. Ini ada juga sebenarnya kemarin itu Dea yang offline, yaitu memulai berwirausaha. Oh bukan, ini yang online juga. Karena kemarin itu ada yang offline dengan tema mulai berwirausaha secara digital. Ini dikarenakan ada PPKM ini ya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan yang offline. Nah ini nanti juga akan dilaksanakan secara online. Oke, untuk pendaftaran dan untuk info nanti bisa dilihat di web Digitalent. Dan untuk tata cara pendaftaran nanti akan dijelaskan secara lebih rinci sama Kak Dani. Oke, terima kasih. Mantap Mbak Hera. Jadi sudah ada bayangan gitu teman-teman ya, kalau mendaftar di Dea Google itu kita akan dapat apa gitu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung bisa unmute atau lewat chat dulu juga boleh. Kira-kira gitu ya, apa sih informasi apa yang teman-teman butuhkan gitu dari yang sudah disampaikan oleh Kak Hera? Monggo. Mbak Her, kalau aku nih ya, itu mikirnya tuh malah jadi gini. Kalau dia Google itu sifatnya kayak lebih umum gitu. Maksudnya tidak harus teman-teman yang sudah punya bisnis. Iya, benar. Ya, justru yang pemula dan justru yang belum punya bisnis dan pengen berbisnis itu kan kepikiran, aku bisnisnya apa ya? Nah, ketika ada dia Google, ikutan dia Google, itu ilmunya bisa jadi bisnis. Jadi bisa dijasakan gitu, bisa dijasakan ilmu yang didapat dari dia Google ini bisa dijasakan ke teman-teman UKM dan UMKM yang lain gitu yang misalnya butuh gimana sih toko online mereka bisa muncul di Google, bisa punya toko di Google tuh ada alamatnya, ada lokasinya gitu ya, kalau kita nyari kan gampang. Nah, mungkin ada teman-teman UKM dan UMKM yang belum paham itu. Nah, kita kan bisa nih, jadi kita bisa menawarkan gitu jasanya kita untuk membantu mereka gitu. Jadi ini peluang usaha juga gitu sebenarnya. Iya nggak sih Mbak Er? Iya benar, nanti kita bisa ini ya jual jasa, gimana caranya biar bisnisnya orang itu bisa
muncul di itu tadi Google Search itu yang di laman pertamanya. Kan nggak semua orang bisa itu ya, nggak semua orang tahu gimana caranya. Ya aku juga belum tahu Mbak, ntar aku ikut Sama kelas. lah, saya juga nggak tahu. Padahal kalau mau cari apa-apa pasti kan kita Google ya, bahkan kalau kita nanya zaman sekarang kalau nanya sama orang, itu nggak sih yang jualan ini, googling aja. Iya. Ya kan, jawabannya kan selalu itu. Dan sekarang kita dikasih ilmunya bagaimana googling aja itu bisa memunculkan toko kita atau usaha kita. Ini kesempatan luar biasa banget sih buat teman-teman. Sama ini KI. Nah, kalau kadang kan kita mau mulai usaha itu bingung ya. Kita mau usaha apa ini ya yang kira-kira bakalan laku. Nah, di situ kan kita bisa belajar tadi karena kita diajarin gimana menggunakan Google Trends itu tadi kan. Jadi kita bisa meraba-raba ini kira-kira usaha apa nih ya yang bakalan laku gitu. Jadi tahu kebutuhan pasar gitu ya Mbak ya. Kita bisa riset pasarnya dulu sebelum kita mau mulai usaha. Kalau misalnya memang kebanyakan sih dari kita kalau mau usaha kayak takut laku nggak ya? Iya. Kan? Nah kalau sudah bisa SEO ya, SEO dan Google Trend itu udah nggak mikir itu lagi deh. Oh deh gue mau usaha ini deh usahanya karena itu yang paling banyak dicari gitu, dan di kota ini gitu. Sangat spesifik. Oke teman-teman, jika ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, monggo loh. Ini kesempatan yang debak luar biasa sekali. Yang ada di Instagram dan juga YouTube, boleh juga jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang raise hand ini kayaknya. Ayo, mana Mbak? Siapa nih? Juanda. Mas Juanda. Oke, boleh. Mas Juanda boleh langsung dibuka aja kameranya dan dibuka diri ya, membuka diri. Dibuka mic-nya boleh. Monggo Mas Juanda. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, mau bertanya, Kak? Kayaknya pernah kenal ini. Iya, Dek. Ya, Bara mau bertanya. Ya, gimana? Untuk pelatihannya nanti itu di laptop atau pakai HP bisa atau harus pakai laptop? Itu ada. Itu kan nanti pakai Zoom ya. Bebas sih mau pakai HP boleh, pakai laptop boleh. Bebas. Oh, nggak harus mewajibkan pakai laptop? Enggak. Tapi kalau mau pakai laptop ya lebih bagus. Cuman kalau adanya HP bisa ikut juga kok. Ya, bisa. Ya itu aja, Bu. Oke. Ini saya enggak punya laptop, terkadang ada. Gitu. Iya, terkadang ada pelatihan yang mewajibkan pakai laptop. Oh. Nah, kemarin ikut itu pakai laptop siapa? Pakai laptop temen. Oh, iya. Ya. Luar biasa ya usahanya ya. Jadi boleh Ini ya Pak? salah satu mantan peserta SKKNI di Pekalongan. Iya. Kompeten nggak? Kompeten. Makasih. Luar biasa. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan perihal pelatihan. Jadi betul ya Mbak Hera, pelatihannya nggak wajib gitu pakai laptop. Nah, dan ini gratis. Dan juga kayaknya ada ini ya kan, apa sih Mbak, dana kuota gitu loh. Ya. Ya. Ada dana kuota juga buat teman-teman. Sertifikat ya jelas. Sertifikat ilmu jelas. Ilmu pasti banget. Itu yang menurut saya lebih tangible ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin syarat apa gitu? Syarat-syarat yang lain? Atau kita bisa langsung ke pendaftaran, mungkin nanti akan lebih banyak pertanyaan gitu ya di praktik pendaftaran ini. Seperti pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Ya, biasanya banyak pertanyaan di situ. Cara mendaftarnya. Oke, teman-teman sudah siap? Apakah sudah siap? Kemarin sempat kita bahas lewat WhatsApp Mbak.
dokumen-dokumen yang mesti disiapkan kalau mau daftar digitalent di Kominfo. Mungkin teman-teman sudah disiapkan, jadi nanti tinggal upload aja gitu ya. Mbak Dani, are you ready? Mbak Dani masih cari filter kayaknya. Oke, nah teman-teman, nanti di pendaftaran ini, panduan pendaftaran ini, kita akan ada giveaway untuk 4 orang yang mendaftar pertama, ya. Jadi ini tuh kayak anak gaul tuh bilang gila banget, ya. Udah ilmunya gratis, terus gampang lewat online, dapat dana kuota. Sekarang daftar aja bisa dapat hadiah, gitu, ya. Ini saya kalau nggak lagi tugasnya MC, saya pasti daftar, gitu. Oke, jadi 4 pendaftar pertama akan ada giveaway, dan biasanya tuh e-money, men. Sudah siap ya semuanya ya? Kita akan langsung cek. Admin pendaftaran sudah siap ya, ngecek 4 pendaftar pertama ya. Oke Mbak Dani, kita langsung pandu saja cara mendaftarnya. Semua siap? Welcome Mbak Dani. Welcome Mbak Dani. Sore Mbak Ayi, sore teman-teman semuanya, sehat semua? Sehat, Kak. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat. Mana semangat, masih semangat kan ya? PPKM diperpanjang masih tetap pada semangat kan ya? Tetap semangat, Mbak. Terima. Baik, seperti yang disampaikan Mbak Ayi dan Mbak Ira tadi, jadi memang dia itu kan menawarkan banyak banget ragam tema pelatihan. Ragam tema pelatihan. Jadi ada yang kerjasama dengan Global Tech, ada juga yang kerjasama dengan praktisi usaha seperti itu ya. Jadi untuk Global Tech kita kerjasama seperti dengan Google, dengan Tokopedia, dengan Gojek, dengan Bukalapak. Nah, salah satu tema pelatihan yang akan diselenggarakan yang dalam waktu dekat ini itu adalah tema pelatihan kerjasama dengan Google, di mana tadi sudah disampaikan Mbak Hera, ada 2 materi yang akan diajarkan untuk tema pelatihan itu. Nah, gimana sih caranya untuk daftar? Nah, ini kita akan sama-sama nih daftar gimana sih caranya. Kemarin kita sudah menerima informasi melalui WhatsApp dari helpdesk kami untuk mempersiapkan seperti file KTP dan file foto, karena itu nanti yang akan kita gunakan untuk mendaftar di website resmi Digital Talent Scholarship yang digunakan untuk mendaftar program pelatihan dari dia juga. Ini seperti yang saya tunjukkan. Teman-teman bisa juga akses lewat HP-nya, kemudian juga bisa dari yang menggunakan laptop bisa langsung menggunakan laptopnya. Jadi di sini dicontohkan untuk halaman dari jadwal yang disampaikan Mbak Hera tadi kan yang paling dekat itu adalah pendaftaran Google untuk lokasi Solo. Sebenarnya kita tidak membatasi karena kan pelatihan ini dilaksanakan secara online ya, jadi tidak terbatas harus warga Solo juga, tetapi sebenarnya terbuka untuk lokasi yang lain. Hanya saja kita kelompokkan, kita fokuskan saja ke beberapa lokasi supaya kita memudahkan nantinya untuk baginya ke dalam kelas-kelas, karena nanti setiap kelas itu hanya dibatasi 100. Tadi diinformasikan bahwa tersedia kuota di masing-masing lokasi itu sebanyak 800. Jadi nanti akan dibagi ke 8 kelas untuk penjadwalan dapat kelas apa, kemudian kapan akan pelaksanaannya, nanti akan diinformasikan kemudian setelah semua data pendaftarnya terkumpul, baru nanti akan dibagi-bagi per kelas-kelas ya. Tetapi kelasnya akan dimulai dari tanggal 16 Agustus. Pelatihannya cuma 1 hari, jadi waktu 1 hari, lamanya durasi pelatihan hanya maksimal 4,5 jam, sudah dapat materi yang benar-benar padat dan manfaatnya banyak banget buat teman-teman semuanya. Ini tadi yang disampaikan Mbak
merah ya. Alamatnya tutupan. Linknya boleh Alamatnya tadi dicat ya, Pak. komin.info. Kemudian, nah di sini kita pilihannya di sini. Kalau kita mau ikut pelatihan kelas Google, itu kita bisa pilih salah satunya di sini. Yang paling dekat tadi jadwalnya itu yang di Solo. Saja, nah ini akan langsung masuk ke website untuk pendaftarannya. Di sini jelas sampaikan juga bahwa ini digital entrepreneurship kelas umum untuk lokasi yang Solo. Ini gampang banget, teman-teman bisa langsung scroll turun, bisa dibaca lagi persyaratannya. Nah, yang sudah memiliki KTP, kalau misalnya KTP-nya rusak atau misalnya tidak jelas, bisa menggunakan kakaknya. Tetapi minimal usianya harus 17 tahun. Kemudian memiliki akun Google, akun Gmail, memiliki akun Gmail. Kemudian memiliki akun media sosial, Facebook, bisa Instagram. Kemudian belum pernah mengikuti kelas digital entrepreneurship tema Google di tahun 2021 ini. Karena sebenarnya kan pelatihan ini sudah pernah diselenggarakan di batch 1. Jadi di semester 1 kurang lebihnya waktu itu di bulan Maret itu sudah pernah ada. Nah, teman-teman yang sudah pernah ikut di Maret, itu kalau bisa jangan ikut lagi yang ini, kita beri kesempatan untuk teman-teman lain yang belum pernah ikut kelas ini. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain pun juga punya kesempatan bisa belajar dari sini juga. Kemudian untuk pendaftarannya teman-teman bisa langsung klik daftar. Daftar sekarang. Mohon tunggu sebentar. Ini kok sepertinya yang ngajak ngomong. Jadi saya lanjutkan. Untuk selanjutnya setelah kita klik daftar, maka kita isikan selanjutnya nama lengkap. Ini saya sudah coba bikinkan akunnya. KTP-nya, kemudian nomor handphone-nya harus diawali. Kemudian emailnya pastikan harus email yang aktif dan benar. Karena apa? Karena untuk konfirmasinya nanti akan melalui email. Kalau email yang didaftarkan di sini tidak benar, misalnya ada yang salah huruf atau apa, nanti teman-teman tidak akan bisa menerima konfirmasi pendaftarannya. Dan resiko kedepannya apa? Nggak bisa login untuk masuk ke website lagi. Karena untuk selanjutnya untuk login harus melalui email. Password, konfirmasi passwordnya, jenis kelamin, datanya diisikan sesuai ya teman-teman.
teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti juga akan konfirmasi bahwa data yang diinputkan itu sudah sesuai. Provinsi, sekarang provinsi, nomor kontak yang bisa dan nomor istikan nomor darurat yang bisa dihubungi. Ini maksudnya apa? Kenapa ini kan online? Kenapa harus ada nomor darurat? Nah, ini fungsinya ketika kita nanti menghubungi nomor misalnya teman-teman yang diinputkan di atas sini ternyata misalnya tidak aktif atau misalnya ada kesalahan, nah kita punya cadangan atau alternatif nomor lain yang bisa kita hubungi. Maksudnya seperti itu. Mountains or hill. Jangan lupa ini harus dicentang, memastikan bahwa yang mendaftar itu bukan Gregor. Oh, nomor identitasnya sudah ada yang masuk. Ini karena saya hanya mencoba aja. Nah, nih kita sudah masuk, sudah bisa mendaftar. Kita sudah melengkapi data kita. Nah, fungsi fotonya buat apa? Nah, di sini fungsinya kita harus upload foto kita. Pastikan foto yang diupload itu juga foto diri, jelas, dan jangan menggunakan foto adiknya, kakaknya, tetangganya, pacarnya. Nah, gunakan foto diri masing-masing dan usahakan fotonya yang sopan dan resmi. Kemudian untuk data yang lain silakan dilengkapi. Lalu klik. Ini ketinggalan. Acak. Klik simpan. Data berhasil diperbarui. Untuk selanjutnya kita isikan untuk pendidikannya. Misalnya kemudian simpan. Sudah memiliki usaha? Belum, baru pengen punya usaha. Saya memang belum memiliki usaha. Kemudian minat bidang usahanya, saya tuh pengen punya usaha kayak Mas Ali sih. Ada nggak ya pilihannya? Lainnya berarti maksudnya. Karena minuman, fashion, kecantikan, industri jasa, lain. Ini KTP. Untuk selanjutnya, nah ini KTP-nya. Ini saatnya kita upload KTP atau kartu keluarga. Jadi seperti yang disampaikan bahwa KTP yang misalnya
nggak jelas fotonya, atau misalnya tulisannya sudah nggak jelas, bisa menggunakan KK yang digunakan untuk mendaftar. Formatnya apa? JPG, JPEG, dan PNG. Untuk size-nya sama dengan yang foto, itu dibutuhkan maksimal 1 megabyte. Jadi jangan terlalu besar supaya tidak gagal. Nah, kan langsung masuk kalau misalnya kurang dari 1 megabyte. Dan sertifikat format. Ini sertifikat boleh diisikan, boleh tidak. Saya tidak wajib karena mungkin ada dari teman-teman di sini yang belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, bisa tidak memasukkan sertifikat. Atau misalnya sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, boleh kan ya di-upload di sini sertifikatnya. Jadi menyampaikan ke panitia bahwa aku tuh udah pernah ikut pelatihan ini, aku pengen nambahin program lagi dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Enggak. Sudah dibaca lagi, sudah benar belum akademi yang diikuti, temanya apa, penyelenggaraan yang apa, pelatihannya apa. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa dia ini punya banyak banget tema-tema pelatihan, salah satunya jalan terdefinisi kelas umum yang diselenggarakan bersama dengan Google. Nah, di sini dicek lagi untuk datanya, karena kesalahan dalam penginputan data, baik itu nomor handphone, kemudian kesalahan nama, kemudian ada kesalahan penulisan email, itu nanti beresiko, dan resikonya nanti akan ditanggung ke teman-teman sendiri, seperti misalnya nanti untuk sertifikatnya namanya bisa tidak sesuai. Kemudian kalau misalnya nomornya salah, bisa jadi nanti kalau lolos sebagai peserta ketika dihubungi ternyata tidak nyambung, jadi teman-teman nggak tahu kalau itu salah lolos. Kemudian kalau misalnya emailnya salah nih, nah nanti teman-teman nggak bisa login lagi ke akun digitalnya, padahal ini nanti tetap harus digunakan karena teman-teman nanti harus upload seperti form komitmen mengikuti pelatihan dan tanggung jawabnya. Nah itu nanti harus diselesaikan melalui akun digital. Nah ini harus dicek lagi apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Kontaknya, KTP. Nah setelah itu di sini ada konfirmasi menyetujui surat pernyataan calon peserta. Nah teman-teman harus baca dulu nih apa saja sih isinya surat pernyataannya. Ketika kita menyetujui, harusnya kita baca apa saja sih, bahwa saya warga negara tidak terlibat dan seterusnya. Nah ini teman-teman kan harus menyetujui ini, wajib menyetujui ini ketika mau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dia. Kemudian menyetujui syarat dan ketentuan DTS. Dibaca dulu juga persyaratannya apa saja terkait program student scholarship setiap peserta yang memiliki satu akun dan satu alamat email terverifikasi. Hanya boleh diakses oleh pemilih. Kemudian haknya apa saja? Ini sudah disampaikan mengikuti program, menerima materi, menerima materi soft skill, menerima sertifikat, dan lain-lain. Bisa dibaca nanti oleh teman-teman saat melakukan pendaftaran. Ini harus dicentang. Kemudian sanggup mempersiapkan fasilitas pendukung secara mandiri sesuai dengan persyaratan sarana peserta pada masing-masing tema pelatihan. Jadi misalnya karena pelatihan ini diselenggarakan secara online, maka teman-teman minimal bisa menyediakan smartphone untuk mengikuti pelatihan secara online. Dan juga jaringan internetnya pastinya. Kemudian selanjutnya setelah kita centang, kita pastikan bahwa data yang kita inputkan sudah benar semua, maka langkah selanjutnya adalah kita submit pendaftarannya. Kalau misalnya belum benar, kita kembali, kita perbaiki lagi data yang diinput. Kita klik submit pendaftaran, pastikan seluruh data yang diinput sudah benar, data yang sudah disubmit tidak dapat diubah lagi. Jadi sudah tidak bisa diedit, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau yang sudah terlalu salah, ya salah. Makanya harus dipastikan lagi dengan membaca data yang tadi sudah diinputkan. Kalau sudah benar, tereng, sudah jadi. Selamat, pendaftaran Anda berhasil. Lalu apa download bukti pendaftarannya untuk memastikan bahwa teman-teman memang sudah terdaftar di Digital Talent Scholarship.
Gampang banget kan sebenarnya. Hanya saja beberapa teman kadang mengalami kebingungan atau kendala itu ketika melakukan upload KTP dan foto. Jadi beberapa karena terlalu besar size-nya sehingga tidak bisa diupload, gagal terus waktu upload. Nah, seperti itu. Kemudian waktu mendaftar tadi diminta input CAPTCHA I'm not robot tadi. Nah, itu ada beberapa teman yang juga mengalami kebingungan ketika melakukan verifikasi. Nah, tadi seperti yang disampaikan Mbak Ayi, bukti ini yang nanti dikirimkan ke nomor helpdesk kami sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mendaftar. Nah, kalau sudah mendaftar, nanti empat ya tadi Mbak Ayi, 4 orang pertama yang mengirimkan akan mendapatkan giveaway. Oh, ini langsung sudah ada 1 yang mengirimkan. Oke, Mbak Dedi maaf, kayak aku salah. Ini kita ke DM Instagram atau ke helpdesk? Ke helpdesk, Mbak. Ke helpdesk ya? Oke, ke helpdesk. Mohon maaf, nanti mungkin yang sudah terlanjur di DM bisa dicekkan juga jam kirimnya gitu, dibandingkan dengan yang ada di ini, yang di helpdesk. Mbak, ada yang raise hand? Boleh, silakan. Ada, saya nggak tahu Mas Juanda ini rasanya dari tadi yang belum diturunin atau gimana, tapi ada satu lagi, Iswahyudi. Belum diturunin, Kak. Oh, belum diturunin. Nggak capek. Iya nggak pegel. Oke, ini Mas atau Kakak ya Iswahyudi. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Boleh di-unmute. Halo Pak Iswahyudi. Ini kepencet apa gimana? Pak Iswahyudi? Hilang ya? Oke. Mbak tadi juga ada yang nanya di kolom chat, kalau sudah daftar pelatihan yang lain, apakah tidak bisa mendaftar pelatihan yang ini? Ada Mbak Rian Prihatini Kusuma Perdani, oke. Baik, Mbak Rian. Untuk pelatihan yang diikuti apakah sudah selesai? Itu yang pertama. Kalau memang belum selesai, harus menyelesaikan dulu pelatihan sebelumnya, sehingga memang tidak bisa mendaftar pelatihan. Tujuannya apa? Supaya fokus ke satu pelatihan yang sedang diikuti. Jadi nggak terpencar. Jadi misalnya berikut pelatihan ini, terus ada pelatihan lain yang juga sama menariknya, yang juga pengen dapat ilmunya. Nah, itu kan akan jadi terpecahkan baik fokusnya, perhatiannya ketika mengikuti pelatihan. Jadi untuk menghindari itu sih sebenarnya. Jadi diselesaikan dulu pelatihan yang saat ini sedang diikuti. Nanti kalau itu sudah diselesaikan, baru nanti bisa mendaftar lagi ke tema pelatihan yang lain. Oke. Mbak Rian semoga bisa terjawab ya. Jadi apakah pelatihan yang diikuti sekarang ini sudah berlangsung selesai atau belum? Kalau misalnya belum, berarti itu yang harus diikuti terlebih dahulu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang sudah berhasil mendaftar? Ada berapa? Ini di masuk ya. 2, 3. Sudah 3. Boleh saya sampaikan digit belakangnya, Mbak Ayi, nomor yang sudah nanti coba di closing biar agak deg-degan. Oke. Di closing aja kita. Ya. Oke, yang lain masih ada satu kesempatan lagi, tapi bukan berarti terus hari ini yang daftar cuma 4 ya. Karena selain bisa dapat giveaway hari ini, teman-teman juga punya kesempatan yang sangat terbuka gitu untuk bisa belajar tentang bagaimana kita bisa meningkatkan usaha kita di mesin pencari. Dimana mesin pencari nomor 1 yang selalu dipakai adalah Google. Mbak, ini Mbak Rian tadi mengkonfirmasi. Mbak Rian boleh di-unmute aja nggak? Kita langsung ngobrol. Silakan Mbak Rian. Ini Mbak, aku kan udah ikut dan sudah daftar itu yang bangkit di masa pandemi gitu ya. Ini kan eventnya masih di Oktober nih, jadi jelas jauh banget.
bisa cancel ya? Oh, jadi pengen ikutan yang ini duluan, Mbak Dan. Karena itu masih Oktober. Ya, Kira-kira gimana, Mbak Dan? Mbak Dan bisa di-resetin nggak? Ya, Mas, saya bisikin ya, Mbak Dan bisa di-resetin nggak? Makasih Mbak Dani. Udah makasih aja, Mbak, belum dijawab. Mbak itu masih di mute Mbak Dani. Mbak Dan masih di-mute. Sorry. Kalau udah terlanjur daftar, udah nggak bisa sih, nggak harus diterusin. Soalnya sekarang udah nggak bisa kalau yang riset kayak gitu, Mbak Ayi. Kalau kemarin kan sempet bisa tuh, misalnya kita kayak gitu, misalnya udah terlanjur ikut pendaftaran yang ini, ternyata ada yang lebih duluan pelaksanaannya, mau ikut yang lebih duluan. Terus boleh nggak dibatalin yang pelatihan yang lebih lama? Kalau kemarin kita masih bisa tuh mengajukan. Nah, kalau sekarang tuh udah nggak bisa. Jadi mungkin bisa ini kali ya, keluarganya gitu ya. Oh, ya, keluarganya paling yang itu sih Mbak, daftarin agak gitu. tricky sih ya. Pakai akun Keluarga adiknya atau mungkin mamanya misalnya kayak gitu. Iya, karena satu nikah ya. Iya, karena satu nik hanya bisa untuk mendaftar satu kan sebenarnya Mbak. Ketika terdaftar di dalamnya itu hanya boleh satu nik, satu email. Cuma ya itu kalau misalnya ikut mamanya atau adiknya nanti sertifikatnya juga atas nama mereka gitu. Cuman kan kita mau ambil ilmunya gitu. Kita mau ambil ilmunya, jadi doesn't matter lah ya mau sertifikat atas nama siapa. Saran yang bisa Tapi ini yang Google ini sebenarnya juga keren sih Mbak Ayi, karena sertifikatnya nanti ada Google-nya, ada Google-nya. Adiknya Mbak, biar Mbak Rian makin gemesin galau. Iya, Apa sih Mbak yang tema bangkit di masa pandemi itu juga nggak apa sih, juga bagus banget sih itu sebenarnya. Sebenarnya semua program itu bagus. Kayak apa? Dan masih jauh banget, apalagi Jogja terakhir sendiri saya lihat. Masih Oktober. Jogja kan terakhir ya. Untuk tema bangkit di masa pandemi itu sebenarnya dibagi ke empat sesi juga sebenarnya, ada 4 kali. Itu dimulainya 11 September sih Mbak, nanti udah mulai. Itu nanti kan kita melihatnya kan dari yang daftar pertama, yang diikutkan pertama kan gitu. Oh gitu, karena di first register, first train. Ya mungkin Mbak Rian dapat yang Oktober Mbak. Oh, itu yang Oktober. Oke, Mbak Rian mungkin solusi saran yang bisa kita berikan itu ya, jadi bisa mendaftar dengan akun lain, yang penting bisa tetap belajar gitu. Toh ini online ya, saya kira kalau misalnya online tuh kita lagi belajar, terus tetangga ikutan gabung, jangan tetangga ya, keluarga gitu, karena kita kan lagi PPKM, keluarga gitu ikut gabung belajar, menurut saya itu lebih efektif dan efisien. Oke, thank you Mbak Rian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang sudah mendaftar, apakah ada kendala? Jika ada kendala bisa baru langsung 3, yang 1 simpen 3, dan giveaway-nya ada 4 ya, jadi kan langsung daftar aja teman-teman. Tapi apakah hanya hari ini kesempatan mendaftarnya? Tidak, nanti teman-teman kalau misalnya hari ini memang belum siap gitu ya untuk mendaftar, bisa kok daftarnya nanti juga masih bisa sampai dengan tanggal pelaksanaan itu sendiri. Dan sekali lagi tidak terpaku, tadi ada nama Solo, Semarang, Bali gitu, tidak terpaku ya. Jadi yang mau dari Jakarta juga boleh, karena kemarin kita ada pendaftar dari Jakarta juga ya Mbak Dani, Jakarta Timur. Nah itu boleh gitu kalau misalkan memang mau gabung, toh online ini gitu ya teman-teman. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, saya bilang gratis, dan kalau boleh bocoran ini mahal gitu kalau kita belajarnya di tempat lain yang memang akademi berbayar, bayarnya cukup mahal, sekitar 500 sampai 300. Oh maaf Mbak, ini baru 2 ternyata, karena yang satu ini setelah diverifikasi tidak memenuhi, karena dia udah daftar sebelum kegiatan ini. Oh, oke. Okay. Kita yang harus daftar hari ini ya, today.
Iya, kayak TV apa sih TV channel yang komersial itu ya, langsung Betul. yang langsung hari ini mendaftar 4 pendaftar bisa langsung dapat giveaway e-money biasanya tuh. Oke, yang lain boleh silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan lagi perihal dia featuring Google dan juga tentang cara daftarnya. Oh ya Mbak Dan, nanti kan setelah daftar itu dari pengalaman itu kan nanti ada kayak form komitmen, ada lembar apa gitu, mungkin tuh bisa dijelasin juga Mbak. Ya nanti kan kalau yang Google ini sebenarnya langsung di handle sama Google-nya sih Mbak Ayi. Jadi saya juga belum dapat informasi apakah untuk yang peserta kelas Google ini harus memenuhi kelengkapan administrasi seperti form komitmen dan LPC juga. Gitu. Cuman kalau memang mengacu pada mekanisme pelaksanaan entrepreneurship secara keseluruhan, memang peserta yang nanti sudah dinyatakan diterima, baik diketahui dari pengumuman maupun dari cek di akun jalannya tadi bahwa sudah diterima, maka yang harus dilakukan peserta untuk menyelesaikan administrasi itu adalah mengupload form komitmen dan LPJ. Form komitmennya itu memang bisa di-download sendiri oleh peserta dari akun masing-masing, itu ada di dashboard masing-masing, sudah disediakan template-nya, bisa diisi datanya, nama, alamat, segala macam, akademinya apa, kemudian menyatakan komitmen bahwa akan mengikuti pelatihan sampai selesai. Boleh sambil di ini nggak Mbak diliatin gitu downloadnya di mana gitu nggak Mbak? Ini belum bisa dilihatin karena statusnya belum diterima Mbak. Oh iya, belum bisa terima dulu. Oh benar-benar. Oh harus ada terima dulu terus nanti klik di dashboardnya itu nanti sudah baru bisa ya. Baru bisa. Ya, kalau belum muncul ini. Tadi namanya siapa, fotonya Sergio gitu ya Mbak ya. Tadi nggak diterima juga tuh kayaknya tadi. Dummy ya teman-teman yang tadi. Iyalah. Nah ini mungkin bisa saya share sebentar. Jadi ketika kita sudah mendaftar, kemudian kita cek status kita di sini menunggu. Nah nanti kalau kita sudah dinyatakan diterima, di sini nanti juga akan diterima. Dan ketika di sini nanti sudah dinyatakan diterima, maka di sini nanti akan muncul tuh form komitmen dan LPC untuk di-download dan kemudian diisi dan di-up. Maaf, ada lagi. Nanti ada di sebelah sini. Hijau baik. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk generasi milenial sih cukup mudah gitu ya cara pendaftarannya. Betul. Dan dokumen-dokumen upload, kemudian mesti PDF, mesti berapa kapasitasnya, itu cukup familiar gitu di teman-teman ini. Tetapi ketika nanti memang yang mendaftar di usia boomers, ya mungkin itu yang agak sedikit tricky ya Mbak ya. Kita bisa lebih saya sih maksudnya milenial sih. Saya kolonial. 45 dong. Bentar lagi diperingati ya sama kemerdekaan. Iya. Teman-teman boleh langsung ini kalau ada yang masih ingin ditanyakan dan juga cara daftarnya, Mbak itu harus KTP atau KTP-nya harus bagaimana misalnya? KTP-nya harus jelas, fotonya, kemudian nomor NIK-nya, karena itu nanti akan diverifikasi oleh petugas verifikasi. Jadi waktu daftar tadi kan ngisi NIK itu Mbak Ai. Nah nanti juga akan dicocokkan. Kemudian foto dirinya dicocokkan juga dengan foto KTP. Meskipun banyak yang nggak sama sih foto yang di-upload sama foto KTP. Foto KTP yang sama mukanya cuma Ariel Tatum Mbak. Ya. Inilah. Tapi tetap petugas verifikasi akan verifikasi itu karena kan siapa tahu yang di daftarkan fotonya siapa, pakai KTP-nya siapa. Maksudnya misalnya seperti ini, misalnya usianya itu masih 13 tahun. Ya pengen banget nih tidak bisa. Tapi kita punya persyaratan lebih baik. Harus 17 tahun yang sudah punya KTP.
terus dia pinjem KTP bapaknya gitu ya, tapi KTP-nya fotonya dia. Maksudnya itu sih. Tapi bisa terjadi gitu, saking kepengennya generasi ini pelatihan yang diselenggarakan oleh Kominfo lewat gitu ya. Jadi semua cara dilakukan lah ya. Iya, jadi pernah ada tuh Mbak Ayi di mana ya kemarin tuh yang daftar di Blora apa ya terakhir kemarin itu yang terus dia nggak bisa datang, terus dia pengen anaknya yang ikut, anak yang paling gede itu umur 12 tahun kalau nggak salah. Itu gimana ya kalau yang ikut anaknya saja misalnya kayak gitu. Saya bilang, mohon maaf ini kan ada ketentuan minimal usia juga. Dan itu karena offline ya Mbak ya, karena offline Iya, itu nggak bisa digantikan. Kalau online ya itu bisa gitu masih kayak nggak kelihatan. masih nggak kelihatan ya, apalagi kayak sekarang kan teman-teman lebih banyak yang off cam ya di sini, sering gitu kalau lagi Zoom rasanya kayak lagi siaran radio, bikin podcast sebenarnya Mbak. Oke, teman-teman, kira-kira apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi perihal dia Google dan juga cara daftarnya? Sampai sekarang sudah ada berapa Mbak yang share sudah mendaftar? Share sudah mendaftar. Ini Mbak Rian Ini sudah 3. sama Mbak Rian tuh jangan-jangan. Mbak Rian sudah daftar pakai akun suami ya, saking pengen belajar banget. Nah, jadi memang kesempatan ini terbuka luas dan teman-teman yang mungkin sekarang join hari ini hadir di sini bisa bantu share ke teman-teman yang lain juga bahwa ada dia Google dari Kementerian Kominfo yang pelatihannya gretong gitu ya, dan juga cepat. Gretong tapi materi yang didapat nggak gretong, nggak kaleng-kaleng ya Mbak Ai. Nah, benar, materinya nggak kaleng-kaleng deh pokoknya gitu. Oke, 3 saja apa sudah cukup kira-kira? Ini mungkin nanti kita cek juga di DM Instagram ya Mbak Ai, kita tetapkan jamnya. Kalau yang masuk ke helpdesk itu yang masuk pukul 4.57, 4.58 dan 5.14. Nanti kita tetapkan juga dengan yang di DM Instagram. Ya, siapa yang lebih cepat? Oke, mungkin bisa diinfo dari Mbak Ina mungkin di DM apakah ada yang masuk Mbak Ina? Sorry, belum bisa ngecek, masih pantau yang lain. Masih pantau YouTube. Oke. Nanti Baik. ya, nanti. Nanti kita umumkannya lewat Instagram mungkin ya. Kita akan umumkan lewat Instagram 4 pemenang giveaway kita. Ya, kalau tadi Kak Dani bilangnya masih cuma 3, ini saya tuh sebagai sultan suka gatel gitu ya. Kalau memang mau ngeluarin hadiah 4 tuh kayak kudu 4 gitu. Kalau nggak sisanya tuh agak gatel gitu. Harus keluar gitu ya. Tadi Kak Jose Fernando tadi baik yang 4. Oh gitu. Kak Yose dan wajahnya Sergio ya, yang tadi jadi dummy. Sumpah itu tampan sekali kalau ada peserta begitu. Saya mau sit in. Oh ya, sengaja dong. Daftar yang tampan dong. Oke, ini ada Mas Ali tanya daftarnya yang apa Kak? Yang Mas Ali boleh di unmute? Pilihan daftarnya gitu. Ini suaranya putus sih, Kak. Ini yang ada kan ada Bukalapak, ada Google Digital. Oh, yang Google. Terus ada yang Google. yang Google Ini. Solo. Google pilih Solo aja. Oke, Yang paling saja. dekat, Oke. yang paling dekat pelaksanaannya. Supaya nggak Tanggal menunggu lama seolah-olah di PHP. Ya. Oke, terima kasih. sama-sama. Oke, ditunggu ya Mas Ali ya. Screenshotannya boleh langsung nanti di helpdesk ya. Oke, begitu. Sekarang sudah pukul 17.16 di rundown kita akan selesai di 17.15. Jadi mungkin kita sudahi saja. Kelebihan 1 menit, itu oke. Kita sudahi pertemuan sore hari ini dengan teman-teman entrepreneurship milenial gitu ya.
Teman-teman terima kasih sekali atas kehadirannya, atas waktu yang diberikan dan juga perhatiannya terkait dengan sosialisasi via Google dan juga cara daftarnya. Dan juga yang sudah berinteraksi, thank you so much. Kita akan tetap menunggu siapa saja yang nanti akan bisa dapat giveaway e-money dari BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Saya Ayi beserta seluruh tim mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan kami selalu menunggu pendaftaran dari teman-teman di setiap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Yogyakarta dan juga Kementerian Kominfo Republik Indonesia gitu ya. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Foto dulu Mbak Ayi. Iya, kita foto bersama dulu. Ada 2 slide. Nah, oke. Saya hitung 1 sampai 3 ya, semua bilang D ya. 1, 2, 3. Dea. Lagi. Mulai Dea. 1, 2, 3. Dea. Dea. Ini juga, ini ada Bu Siska juga ini dalam pelatihannya bebas dari Kominfo Yogyakarta ya. Bu Siska, thank you sore-sore. Saya pamit undur diri, semoga semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya sih cuma bikin cemilan buat anak-anak, tapi ternyata banyak yang suka, terus ada yang mulai order. Ada beberapa media pemasaran yang kita gunakan Mbak, dari mulai Facebook page, dari Instagram bisnis, Gojek, GoFood, kita juga masuk di marketplace di Shopee. Kemarin ikut pelatihan dari Kemenkominfo, manfaatnya banyak banget Mbak. Dari awal yang saya tadinya belum dapat pelatihan itu nggak punya halaman di Facebook, nggak tahu cara mengelola akun Instagram itu kayak apa, apalagi Instagram